Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abiyu Yasser Farizi dari D3ME4A NRP 01. Di sini saya akan menjelaskan tentang ini kapal saya. Yang pertama, Cold Storage MV Future Asia 1. Cold Storage biasanya dibangun di bawah kondisi suhu tertentu dan dimaksudkan untuk menyimpan berbagai macam produk agar tetap segar. Luas bangunan di lokasi mengikuti luas bangunan di lokasi akan lebih memastikan bahwa cold storage yang akan dibangun akan sesuai dengan luas bangunan tersebut. Banyak pelanggan biasanya meminta untuk meninjau lokasi untuk memastikan bahwa semua sesuai. Chilled room, freeze room, blast freezer, dan blast chiller adalah beberapa jenis penyimpanan dingin yang dikenal. Perhitungan penyimpanan dingin ini dilakukan pada kapal MV Future Asia 1 yang akan berlayar selama 6 hari dari Ambon ke Albany. Kapal ini memiliki LPP 88 meter, lebar 16,3 meter, syarat air 6,774 meter dengan kecepatan 15,2 knot. Mendesain kebutuhan aviasi pada storage room makanan yang bertujuan untuk mengetahui kapasitas sistem refrigerasi pada kapal MV Future Asia 1 apakah sesuai standar yang telah ditentukan atau tidak. Kemudian memperhitungkan kos atau biaya pembuatan cold storage apakah sudah sesuai apa yang diminta oleh pemilik kapal. Lalu yang kedua adalah scope of work, menentukan dimensi cold storage, menentukan rute pelayaran, menghitung cooling load, menentukan insulation material and thickness, menentukan peletakan cold storage atau plot plan, menentukan refrigeran yang akan digunakan, menentukan unit-unit untuk cold storage, menentukan ukuran pipa dan material yang digunakan, melakukan evaluasi efisiensi energi, melakukan evaluasi terhadap potensi pemanasan global atau GWP, dan melakukan evaluasi ekonomi. Pertimbangan desain cold storage. Data jumlah ABK didapat perhitungan sebelumnya yaitu ada 20. Data volume ruangan pendingin beserta volume desain yaitu 5,75 meter kubik. Tabel desain volume cold storage yang dibutuhkan yaitu panjang 1 meter, lebar 1 meter, tinggi 1,92 meter, volumenya yaitu 1,918 meter kubik. Lalu tabel pemilihan insulation pada cold storage. Sini saya memilih polystyrene tipe 4 yaitu surface temp 93,6 Fahrenheit untuk vegetable, 1,76 heat flow, efisiensi 9,13 dan insulasi thickness 165. Untuk fish and meat sama polystyrene tipe 4 93,02 Fahrenheit, 2,56 heat flow, 98,28% efisiensi dan 165 insulation thickness. Pertimbangan pemilihan evaporator. Tipe evaporator yang saya pilih adalah R4. Tipe evaporator R407A memiliki ukuran yang paling panjang dikarenakan panjang dari desain hanya 1,5 meter. Maka saya lebih memilih tipe evaporator R404A karena memiliki panjang normal dan tidak terlalu panjang untuk memiliki surface yang normal. Sedangkan untuk tipe evaporator R22 dia memiliki panjang yang tidak terlalu besar atau sama dengan ukuran panjang dengan R404A. Pertimbangan dalam memilih refrigeran. Untuk refrigeran yang diizinkan oleh BKI pada tabel 13 tersebut, tetapi untuk refrigeran R22 tidak direkomendasikan karena tidak diperbolehkan pemerintah Indonesia karena membahayakan lingkungan. Untuk pemilihan kompresor dan kondenser yang dapat mencapai suhu evaporator minus 30 Celcius hanya R404A, R407A, dan R507. Untuk nilai GWP yang paling normal di antara tiga refrigeran tersebut ialah R404A, karena itulah saya memilih refrigeran tersebut. Untuk pemilihan kompresor dan kondensornya saya memilih 404A karena jenis kompresor dan kondenser ini memiliki kapasitas pendingin atau cooling capacity yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Pemilihan expansion valve. Di sini terdapat pemilihan expansion valve, spesifikasi copper steel pipe,
evaporator expansion valve. Lalu pembahasan plot plan. Cold storage berada di atas main deck untuk produk fish and meat berada di depan evaporator dikarenakan suhu fish and meat sangat rendah. Sedangkan untuk produk dairy dan vegetable berada di belakang evaporator karena ada perbedaan temperatur dan diberi ventilasi agar ada udara dingin yang masuk untuk mendinginkan vegetable dan dairy. Untuk kondenser berada di bagian luar ruangan cold storage atau udara bebas agar panas dari refrigerant bisa dibuang ke atmosfer. Kesimpulan dari analisa yang sudah dilakukan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil antara lain dikarenakan daya tahan dari MV Future Asia 1 adalah 12,22 hari, maka akomodasi untuk bahan pangan kru kapal adalah fruit, meat, and fish. Spesifikasi material insulasi dari cold storage ini adalah polistiren tipe 4 dengan ketebalan 165 mm untuk kompartemen meat and fish serta 165 mm untuk kompartemen vegetable. Dari analisa yang telah dilakukan untuk meminimalisir global effect potential serta penilaian ekonomis, maka R404A adalah refrigerant yang dipilih. Spesifikasi mesin pendingin yang meliputi evaporator, kompresor, kondensor, serta thermal expansion valve ditentukan dari beban panas total yaitu 0,912 kW dan refrigerant R404A. IPA yang digunakan dalam sistem pendingin ini adalah copper dengan ukuran 16 mm sisi discharge dan 16 mm sisi suction. Dan desain cold storage pada rencana umum diletakkan pada main deck, yaitu di belakang gudang dengan sisi meat and fish sebelah kanan dan vegetable berada di kiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.